Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Masih bersama saya, Mas Sulang, dan tim Nafas Jawa akan mencoba menguraikan sedikit perihal ajarannya Romo Semono. Yang kemarin saya menguraikan kunci, untuk malam ini saya akan mencoba menguraikan Paweling, di mana Paweling di sini mengandung pesan moral yang sangat luar biasa untuk putra-putra dari Romo Semono. Semoga uraian saya nanti sedikit bisa untuk menjadi sebuah motivasi, di mana banyak putra yang di sini sangat sedikit yang memahami perihal uraian-uraian yang akan saya sampaikan. Saya akan mencoba membunyikan unen-unen Paweling. Siji-siji, loro-loro, telu telonono, siji sekti, loro dadi, telu pandito, siji wahayu, loro katohina, telu rejeki. Siji-siji, di mana mengandung pesan moral uripe siji-siji. Bisa siji-siji di sini mengandung juga lanang karo wedok. Kalau orang Jawa itu wedon, kalau orang Pasundan perempuan, lelaki dan perempuan. Loro-loro mengandung makna satu dan satu menjadi dua. Telu telonono, di mana satu dan dua melebur menjadi tiga. Siji sekti, yang sakti itu hatinya, hidupnya. Orang Jawa bilang sakti itu sesaking hati. Disinilah hidup itu bersemayam dalam renung jiwa kita, dalam rasa kita. Loro dadi, satu dan satu manunggal, melebur menjadi apa? Menjadi telu pandito. Pandito itu laku tapa, topo broto, di mana bayi yang mau lahir dia bertapa di dalam gua Irbunya. Siji wahayu, wahyu itu bahasanya katakan, kalau banyak yang mengartikan wahyu, saya mengartikan wahyu. Wahyu itu sebuah pepadang sinar, di mana orang mengandung itu mendapat sebuah sinar, sebuah pelita hidup. Bisa dikatakan hidup itu tidak tergambar dan tidak terlukiskan, tapi biasa disastro sandikan berupa sinar. Loro gratohino, kita dan semua kita keluar dari barang yang hina. Barang dari apa? Dari perempuan. Saya tidak berani menyebutkan barang, tapi saya yakin panjenengan itu tahu. Kita keluar dari barang hina, tapi itulah jalan keluar micil di dunia ini. Itu gratohino. Telu rezeki, orang yang mendapat katakan putra dari yang manunggal antara satu-satu itu sebuah rezeki yang sangat luar biasa. Mari kita syukuri jabang bayi yang lahir di dunia ini. Kita bimbing, kita arahkan, semoga kelak dianya akan menjadi satrio miturut apa yang dikehendaki Kanjeng Rama Semono. Itu sekelumit yang saya sampaikan. Tapi saya akan juga menjabarkan lagi perihal yang tadi saya sebutkan dan saya mencoba uraikan di depan. Memang banyak putra dari yang Romo Semono itu penjabarannya lain-lain dan persepsinya lain-lain. Tapi saya yakin laku satu-satu itu hidup kita. Dua-dua rasa manunggal. Telu telonono, satu dan dua lebur menjadi satu. Bisa dikatakan hati, pikiran, ucapan itu menjadi satu. Kita akan mengenal yang namanya siji sekti.
Itu tadi saya bilang, siapa yang kenal dengan Gustinya, dia akan sakti secara hati dan pikiran dan ucapannya. Orang yang mengenal hidup, dia akan dihidupi dengan sang hidup itu sendiri. Loro tadi, kenapa dua itu jadi? Karena di sini kita memang memerlukan kemanunggalan antara rasa dan hidup kita, biar terjadi kesinergian, di mana ego tidak bisa berperan. Karena ego manusia itu berpiranti pikiran, kadang merusak kemanunggalan kita. Telu pandito, setelah 1 dan 2 itu sudah lebur, akan timbullah pandito. Pandito itu laku topo, topo ing rame, di mana kita tidak ikut rame. Topo sepi nyepeki rasa, supaya kita bisa mengerti sejatinya suara Gusti itu seperti apa. Karena kita sudah sepi dari apa? Dari ego yang kita jalankan selama ini. Rata-rata tuh manusia terbudak oleh ego, keinginan yang meluap bagaikan samudra, kadang tidak terbendung, tapi itu yang mengarahkan kita kepada jurang kesengsaraan. Yang Romo Semono tidak berkehendak seperti itu. Kehendak yang Romo Semono itu supaya putra-putra beliau seantero Nusantara bisa manunggal, terhubung dengan Gustinya, biar menimbulkan sifat satrianya. Wahyu itu seperti wahyu, dia itu cahaya buat putra-putra Romo dan buat manusia khususnya. Grato hino, walaupun kita hina, kita dipandang rendah oleh manusia-manusia lainnya, tapi yakinlah, di mana putra Romo sudah menjamin, putrane Romo di pimpinane menungso, satrio ning satrio. Itu yang saya yakini. Kalau kita sudah bisa meleburkan ke semuanya, pasti akan menjadi rezeki. Entah itu rezeki buat kita, entah rezeki bagi kadang-kadang kita, bagi keluarga kita. Romo sangat luar biasa dalam menyampaikan unen-unen, banyak sastra sandi yang ada di dalamnya. Kita sebagai putra dari Romo Semono yang mengaku putra, monggo kita cerna, kita resapi, kita urai satu persatu, supaya kita tidak terjebak dalam bunyinya. Walaupun unen-unen itu tadi sangat dilarang untuk ditambahi maupun dikelongi, karena Romo mendapatkan wahyu ponco gaib apa adanya seperti itu. Ini bukan ilmu, ini unen-unen. Kita di sini sebagai putra dari Eyang Romo Semono harus sangat berbangga diri. Kita dikasih sebuah ajaran, sebuah tuntunan untuk menyadarkan hati, pikiran, dan perasaan dengan rasa kemanunggalan. Nyun sewu, kadang-kadang seantero Nusantara dan khususnya Nusantara, saya yakin banyak yang tidak sepaham dengan apa yang saya uraikan. Tapi saya juga yakin kita sebagai putra, di mana dituntut harus bisa mengurai sastra sandi dari Eyang Romo Semono. Semoga apa yang saya uraikan minimal bisa menambah kasanah, pengetahuan, cara pandang, dan cara berasa kita. Saya yakin putra-putra Romo akan memahami dan juga merasakan apa yang saya rasakan, karena jenengan putra kita terhubung, di mana jenengan di sana, saya di sini. Karena apa? Karena kita gondelan rasa. Rasa apa? Rasa sejati. Saya yakin orang yang sudah bisa
gelar maupun gulung dalam menjalankan laku menjadi satria. Pasti akan terhubung dari satria satu dan satria yang lain. Pauling itu seperti mengingatkan kita bahwa laku kita sebagai putra Eyang Rama Semana tidak boleh ndak siyo sepodo-podo tumindaking Gusti. Tetap laku satria kita utamakan, kita junjung tinggi marwah apa yang beliau sampaikan. Pauling di sini kan asal kata dari weling. Weling itu Pak mengingat, ingatlah jenengan dan saya itu cuma dari setetes air yang mana kita tidak boleh sombong. Rama mengajarkan kita untuk kembali kepada habitat yang semestinya. Habitat di sini kontak manusia seutuhnya. Saya yakin dimana jalan sudah paham kunci, juga harus menginjak tahap yang kedua, itu paweling. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama membumikan, mari kita menjadi kadang dalam bingkai Nusantara dan bingkai putra dari Eyang Rama Semana. Kita bangga dari orang tua kita Eyang Rama Semana mewariskan bukan harta, tapi unen-unen yang sangat luar biasa. Itu menjadi katakan bahasa psikologi saya, kalau boleh saya mengutarakan. Kita akan menjadi pribadi yang satu tangguh, yang kedua bertanggung jawab, yang tiga berempati kepada siapa? Kepada semua makhluk ciptaan Gusti itu sendiri. Yun sewu akan berokatang bila mana penjelasan-penjelasan dan uran-uran tadi di depan kurang berkenan, saya tetap berorientasi minta bimbingan, karena kita yang muda ingin mencoba bersinergi dengan kadang-kadang yang tua, karena sangat jarang di mana kita kumpul. Harusnya kumpul itu gosok ginosok. Tujuan kita dari gosok ginosok juga weling itu sendiri untuk mengingatkan bahwasanya kita sebagai putra Rama jangan sampai hilang ajaran yang luar biasa ini. Kadang sepuh, kadang enem, mari kapan kita bisa berkumpul, bisa bersinergi, kita bahas sastra sandinya Romo dengan sebijak-bijaknya, dengan setentram-tentramnya, karena tujuan dari paweling mengingatkan tadi bahwasanya kita tidak boleh semena-mena dalam menyikapi sebuah keadaan gelar. Kuncinya laku gulung dan gelar, menggulung angan-angan, menggelar satrianya. Angan itu yang tadi saya katakan buah pikiran, itu bisa dikatakan itu. Mari kita lebur di dalam renung jiwa kita, kita sinergikan dengan Gusti yang ada di sini, kita gelarkan laku satria kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa putra Romo itu sangat bertanggung jawab. Dalam apa? Dalam mengemban, membumikan ajaran Romo. Romo pastinya sangat bangga kalau kita bisa memayu hayuning bawono niti sangkan paraning dumati. Inilah kuncinya, inilah sastra sandinya. Saya, Mas Julang, dan tim Nafas Jawa sangat berterima kasih kepada kadang-kadang Saendro Nusantara bisa mengasih masukan, bimbingan kepada tim kita. Semoga ke depan saya akan bisa meneruskan lagi untuk menguraikan ajaran-ajaran Romo terkait
Paweling. Semoga di episode yang akan datang saya akan mengulaikan Paweling dan Singkir. Minta dukungan para kadang ke Antara Nusantara. Bila kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon juga bimbingannya dan tegurannya. Tersemogakan kita sebagai putra Romo bisa ngemban dawuh apa yang diinginkan Romo pada kita. Saya, Mas Julang, dan tim Nafas Jawa meminta maaf yang sebesar-besarnya dan juga meminta dukungannya. Semoga acara ini walaupun terasa tidak berguna, tapi ini saya yakin syarat makna. Mari kita baca sasar sandi berikutnya dengan rasa bijak dan rasa tentram. Kita alirkan dalam jiwa, kita keluarkan secara satria. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya Mas Julang dan tim Nafasa meminta maaf. Tersemogakan dalam lindungan Kanjeng Romo Semono. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Salam satu nafas merdeka.